Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur, mengucapkan rasa syukur atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan kewajiban, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah LC, yaitu masalah keluarga sakinah yang bertemakan Ramadan masih bisa mesra. Temanya sangat bagus sekali. Padahal pada bulan Ramadan itu pada siang harinya kita puasa dan malam harinya kita bisa mesra kepada istri kita. Bapak dan Ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam tak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mendukung jalan dakwah LKI dengan bantuan yang berupa makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Semoga apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu infakkan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Langsung saja pada malam hari ini Ustadz Abdul Fattah yang akan mengisi bab kajian keluarga sakinah atau keluarga samawa. Moga Ustadz tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengikuti kajian pada malam hari ini. Kita senantiasa berusaha untuk selalu hidup kita isi dengan thalabul ilmi, karena dengan ilmu tersebut menjadi pegangan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, agar yang kita kerjakan penuh nilai, bernilai ibadah, dan yang kita kerjakan yang lebih penting adalah senantiasa mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua para jamaah senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa membangun rumah tangga yang selalu diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebelum kami menyampaikan materi pada malam hari ini, terlebih dahulu kita sampaikan ada
istri saudara kita, termasuk juga wali, istri dari wali murid kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit, termasuk juga jamaah Masjid Al-Ikhlas, beliau sekarang dirawat di rumah sakit. Mari kita doakan semoga diberikan oleh Allah lekas sembuh. Allahumma Rabbanas isfiha anta syafi la sifaa illa sifauka sifaun la yugadiru saqamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang bulan Ramadan. Bagaimanakah di bulan Ramadan, masihkah kita bisa bermesra dengan istri padahal kita sedang dalam keadaan puasa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masuk pada pembahasan malam hari di bulan Ramadan, bahwa awal mula hukum yang berlaku, yang berjalan pada masa itu, apabila seseorang sudah tidur atau sudah sholat isya, maka hal-hal yang membatalkan puasa tidak boleh dilakukan. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan berjima dengan istri. Maka apabila hal ini dilakukan, ya makan atau minum atau jima, padahal dia sudah yaitu berbuka puasa ya, dan sudah sholat isya, ya, maka ini hukumnya pada awalnya adalah haram. Karena itu sebagian dari sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, melakukan pelanggaran ini. Sesudah sholat isya ia berjima dengan istrinya. Ini merupakan pelanggaran. Ini dilarang, merusak puasa. Jadi kalau dia sudah sholat isya, ya sudah harus menahan makan, menahan minum, menahan berjima sampai yaitu sore hari, tenggelam matahari, dan sudah tidur juga. Kalau sudah tidur juga nggak boleh makan dan tidak boleh minum dan juga tidak boleh jima di malam hari. Dan ada juga sahabat yang kemudian terjadi ketika ia mau berbuka puasa, di siang harinya dia bekerja di kebun, kemudian masuklah waktu maghrib, waktu di mana sudah dibolehkan untuk makan atau berbuka. Ya datang mendatangi keluarganya, namun sampai di rumah di keluarganya dia bertanya sama istrinya, adakah makan yang sudah tersedia hari ini untuk berbuka puasa? Istrinya menjawab, belum ada, belum siap. Maka istrinya kemudian minta izin untuk mencarikan dulu, untuk keluar dulu cari makanan. Tidak lama kemudian istrinya kembali dan didapati suaminya Faiz bin Sirmah Al-Ansari ternyata sudah tertidur lelap
ketiduran karena capek di siang hari, sudah bekerja berat, terus pulang mau sahur, mau buka puasa, nggak ada yang dimakan, ketiduran. Nah, kalau sudah tidur berarti nggak boleh makan. Maka ketika istrinya mendapati suaminya ketiduran, dia bilang, wah celaka ini. Dibangunkan, wah celaka, kamu sudah kedahuluan tidur. Ya walaupun ada makan sudah datang, ya tetap nggak bisa dimakan, kan berarti sudah terhitung udah harus imsak, menahan diri dari makan dan minum. Maka terus berlanjut sampai besok pagi dia kerja lagi. Ternyata di siang hari ia kemudian pingsan. Pingsan yang nggak kuat tuh. Tadi sudah kerja berat, pulang mau makan untuk berbuka puasa, nggak ada yang dimakan, ketiduran. Setelah tiduran ya berarti peraturannya, undang-undangnya, hukumnya nggak boleh makan lagi karena sudah tidur. Nah, inilah setelah kejadian itu terus kemudian turun ayat surat Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakumus syiyam, uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kamu di malam hari di bulan Ramadan, yaitu untuk mendatangi istri, untuk mencampuri istri, untuk bermesraan dengan istri, itu dihalalkan di malam hari, ya, itu dihalalkan. Maka Allah mengatakan bahwa alim Allah anakku, ya, Allah mengetahui, mengerti, pasti kamu nggak akan kuat, ya, nggak akan kuat untuk menahan nafsu, ya. Terjadi pelanggaran dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab, melanggar, ya. Allah mengetahui, ya, dan dengan turunnya ayat ini, ya, rasa berat yang dialami oleh para sahabat, Allah nyatakan fataba alaikum, Allah menerima taubatmu dan Allah mengampuni dosa-dosamu terhadap pelanggaran-pelanggaran atau terasa beratnya kamu sampai terasa pingsan di siang harinya. Allah mengerti ini, maka turun ayat itu untuk rukhsah, memberikan keringanan bahwa kalau malam hari itu adalah hari yang bebas untuk bermesraan. Arti bermesraan berarti boleh berciuman, berpelukan, boleh berjima, bersenggama dengan istri, ya, intinya adalah bersenang-senang dengan istri di malam Ramadan, ya. Sampai kapan? Sampai fajar. Jadi silahkan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya. Makanlah, minumlah, termasuk juga berjima lah, ya. Silahkan makan, minum sampai terlihat benang putih dari benang, ya, hitam, yaitu fajar. Jadi silahkan sampai terbit fajar, ya. Maka silahkan, itu diperbolehkan, yaitu
bersenggama, bersetubuh dengan istri. Bahkan boleh juga malamnya bersetubuh jima dengan istri, kemudian sampai kerinan atau apa itu namanya, sampai subuh sudah adzan. Jadi kalau sudah adzan terus masih dalam kondisi masih junub, tidak apa-apa, itu tidak melanggar, itu tidak kena kafaroh, siamnya, puasanya masih sah ya. Nah, walaupun sudah adzan ya. Yang nggak boleh adalah ya ketika adzan terdengar maka harus segera dihentikan, apapun makan, minum dan jima langsung berhenti, tek ya. Itu kalau dilanjut batal puasanya dan kafaroh ya kalau dilanjut ya. Kalau tidak tahu ya, perasaannya masih belum fajar ya, maka masih sah ya, kalau nggak ngerti. Tapi kalau tahu dan itu dilanjut dan sengaja dilanjutkan maka batal, entah itu makan, entah minum, entah itu jima, ya itu. Ya, kalau makan ya terus apa yang ada ya, begitu adzan dikumandangkan ya harus langsung berhenti ya. Yang di tangan, yang sudah ada di mulut ya, itu masih diampuni ya. Masih di tangan berhenti, yang masih di piring ya berhenti gitu. Jadi nggak boleh dilanjutkan ya. Minum ya langsung berhenti kalau terdengar adzan ya. Ini jima, baik itu jima itu mengeluarkan mani ataupun tidak mengeluarkan mani, pokoknya berjima, maka itu batasnya kalau malam hari hanya sampai fajar. Apa arti jima? Arti jima itu berarti ilajud dzakar wal hasyafah fil farz, memasukkan kemaluan laki-laki atau ujung hasafah, ujungnya nempel, itu sudah dinamakan jima. Entah itu keluar air mani atau tidak, pokoknya kalau itu bertemu ya dua khitan ya, maka itu dinamakan dengan jima, dan itu adalah larangan dan pelanggaran ya, pelanggaran kalau itu sampai masuk fajar. Kemudian bagaimana kalau di siang hari? Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau di malam hari ya, kita semuanya memaklumi, sudah paham, karena kondisinya bukan berpuasa. Nanti kita akan bahas bulan Ramadan di siang hari saat kita berpuasa ya. Bagaimanakah kita di bulan Ramadan di siang hari? Kita mungkin berjumbu dengan istri, berpelukan, mencium istri, memandang istri, melihat aurat istri, dan lain sebagainya, padahal kita sedang berpuasa ya. Bermesraan tadi ya, berjumbu. Maka hukumnya yang pertama
pendapat yang membolehkan secara mutlak. Berdasarkan hadis Aisyah dan berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab, kalau yang dituturkan oleh Aisyah, bahwa Aisyah meriwayatkan hadis, karena Rasulullah SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaib wa kana amlakakum li'irbihi. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mencium istri, wa yubashiru, dan bercumbu dengan istrinya, padahal Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Namun Rasulullah SAW karena amlakukum li'irbi, orang yang paling bisa menahan nafsunya, nafsu syahwatnya. Jadi di sini Rasulullah mencium istri dan Rasulullah bercumbu, mubasyarah. Mubasyarah di sini itu artinya adalah bersentuhan antara kulit dengan kulit, antara pipi dengan pipi, antara kulit dengan kulit, bergesekan, bercumbu rayu. Ini dilakukan oleh Rasulullah, tetapi di situ Rasulullah, kata Aisyah, bahwa Rasulullah bisa menahan syahwat, menahan hawa nafsunya. Berarti persoalannya di sini adalah bisa menahan hawa nafsunya untuk mencegah dari timbulnya jima, karena yang dilarang adalah jima. Apa jima? Bersentuhannya dua kelamin suami dan istri, itu dinamakan dengan jima. Ya, maka selama tidak jima berarti tidak membatalkan puasanya. Bersentuhan, bergandengan, tidur bersama, ya, berpelukan, berciuman, menurut hadis tadi ini yang dilakukan Rasulullah pernah melakukannya. Kemudian hadis yang kedua dari Umar bin Khattab, yang ia pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sana'tu al-yawma amran aziman, qabbaltu wa ana sha'im. Ya Rasulullah, aku telah melakukan suatu perkara yang besar. Apa perkara yang besar itu? Aku mencium istri, padahal aku dalam keadaan puasa. Maka kata Rasulullah mengatakan, ara'aita law dhamamta minal ma'i wa anta sha'im. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu andaikan kamu berkumur dengan air wudhu sedangkan kamu dalam keadaan puasa? Ini Rasulullah SAW mengkiaskan orang yang mencium istri itu disamakan dengan orang yang berkumur di bulan Ramadan, ia sedang puasa. Itu berarti dia berada pada sesuatu yang perlu penuh dengan kehati-hatian. Karena berkumur itu jangan sampai terlalu berkumurnya itu sekedar berkumur, jangan sampai berkumurnya seperti kumur pada saat tidak berpuasa, karena dikhawatirkan nanti air itu masuk. Begitu pula itu dianalogikan, disamakan hukum mencium itu kayak seperti orang yang sedang berwudu tadi,
yang harus hati-hati, yang itu bisa masuk, air itu bisa masuk ke lambung, yang itu bisa menyebabkan membatalkan wudhu apabila sampai bisa membatalkan puasa apabila air itu masuk ke jauh ke lambung. Begitu pula mencium itu perlu hati-hati, karena awalnya mencium itu bisa masuk ke perkara yang menyebabkan orang tersebut itu masuk kepada perkara yang dilarang, yaitu jima. Kemudian dalil yang ketiga, ya, dari Abu Hurairah bahwa anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, anil mubasyarah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berjumbu, bermesraan dengan istri, ya. Wa huwa shaim, sementara ia dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi kemudian rakhasalahu fa'atahu al-akhar fanahahu fa idzal ladzi rakhasalahu syaikhun wa nahahu syabun. Ketika Rasulullah ditanya seseorang tentang berjumbu, mencium istri di bulan Ramadan, Rasulullah jawab, Rasulullah memberikan rukhsah, Rasulullah membolehkan. Tapi datang orang laki-laki yang lain bertanya dengan pertanyaan yang sama, orang laki-laki yang lain itu dilarangnya. Lah ternyata orang yang diberikan rukhsah, yang dibolehkan Rasulullah itu adalah syekhun, orang yang sudah tua, dan yang dilarang oleh Rasulullah tadi adalah orangnya masih muda. Nah, ini bisa diambil kesimpulan dari hadis ini, ya, bahwa apabila berjumbu mencium, yang di situ ilahnya itu adalah masalahnya syahwat, itu kalau mengarah kepada jima, karena kalau ciumannya sing tua-tua ini ciumannya kan ciuman sayang gitu loh, ora ciuman penuh dengan birahi gitu loh, ya. Nah, sing enom itu, nah tentu lagi meningkatnya birahinya, meningkatnya syahwatnya, jadi menciumnya itu bisa kebablasan, enggak bisa menahan diri gitu lah. Nah, beda dengan Nabi itu bisa menahan nafsunya. Jadi ilahnya itu di situ. Nah, kemudian pendapat kedua itu kalau tadi membolehkan, maka pendapat yang kedua itu mengharamkan secara mutlak, mengharamkan karena itu dikhawatirkan merusak pahala dan bisa merusak satu puasanya dengan alasan itu tadi, karena itu mengarah ke ini. Nah, kemudian pendapat ketiga, ya, pendapatnya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu tengah-tengah, ya, tengah-tengah, bahwa dan ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Jadi kalau mengarah kepada pelanggaran jima yang itu dilakukan dengan syahwat, dengan penuh nafsu, nah itu dilarang, ya, tidak boleh. Tapi kalau sekedar bermesraan, ya, sekedar mencium, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, yang itu tidak menyebabkan keluar mani, gitu loh, ya. Nah, itu nanti kalau keluar mani beda lagi kan, ya. Itu dibolehkan.
Kalau sampai kepada keluar mani, nanti di situ tuh makruh ada dua ya, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim yaitu makruh yang sudah mendekati haram. Itu kalau sampai keluar mani. Nah, kalau keluar mani itu nanti membatalkan puasa, dan puasanya tetap dilanjut dan diganti. Jadi terus meneruskan, tapi diganti di hari yang lain. Cuma tidak sampai kepada pelanggaran jima. Ya, karena tadi berbeda antara jima dan bercumbu rayu. Ya, kalau jima itu kan bertemu, ya, dan dia wajib untuk junub karena jima. Alasan kenapa harus junub? Alasannya karena ilahnya, alasannya karena jima, bukan karena keluar air maninya. Idza iltaqa al-hitanani wajaba alaihil ghuslu walau la yanzil. Apabila bertemu dua hitan, laki-laki dan perempuan, maka dia wajib junub walaupun tidak keluar. Tapi kalau keluar tanpa jima, ya juga wajib untuk jinabah berdasarkan dalil innamal ma minal ma, bahwa penyebab orang itu junub adalah dikarenakan keluar air mani. Nah, keluar air mani maka wajib yaitu janabah. Tapi dalam hal puasa tidak kena kifaroh karena dia tidak jima, tapi berjumbu rayu. Mungkin melihat, memandangi istrinya kemudian telanjang, dilihat, terus kemudian akhirnya keluarlah air spermanya. Nah, batal apanya? Batal puasanya. Batal puasa karena keluar, ya, dan itu keluar mani dengan sengaja. Bagaimana kalau keluar mani tidak disengaja? Tidak batal. Contohnya kita tidur di siang hari terus mimpi basah, keluarlah air mani. Keluar air mani tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak disengaja. Tidak disengaja, keluar sendiri, melihat sesuatu tak sengaja, terus kemudian keluar air mani. Mungkin ada orang yang cepat sekali tak tertahankan, bisa keluar, ya. Jadi sama. Jadi kalau makan dan minum, kalau lupa makan dan minum, kalau lupa maka tidak membatalkan puasa, tetap puasanya lanjut. Nah, kalau keluar air mani, ilatnya bukan lupa, tapi tidak sengaja. Alasannya tidak sengaja, maka puasanya masih tetap berlanjut. Ya, ini. Kemudian bagaimana kalau bercumbu rayu tidak sampai keluar mani, tapi keluarnya namanya madi. Apa itu madi? Jadi ada air mani, ada air madi. Ya, air mani itu berarti punya tekstur tersendiri, punya ciri khas tersendiri, ya, punya warna tersendiri, agak lebih
kental, ya agak lebih tebal. Terus kalau madhi agak lebih bening, agak lebih tipis, ya itu pelumas. Bedanya kalau air mani keluarnya itu dengan ada rasa enak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau keluar mani itu disertai dengan rasa enak. Tapi kalau madhi keluarnya nggak terasa, artinya mungkin bercumbu dengan istri, melihat aurat istri, bersentuhan dengan istri, berpelukan dengan istri, tapi tidak keluar mani, keluarnya namanya madhi. Keluar madhi itu berarti sesuatu yang keluar tanpa terasa, tidak disertai dengan rasa enak. Nah, lah itu gimana? Ya, gimana gitu? Ya, itu apakah sama madhi dengan keluarnya mani? Tidak sama. Nah, itu berbeda. Meskipun di sana ada perbedaan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, tapi qaul rajih saya pilihkan yang rajih saja, ya, yaitu kalau keluar madhi tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Ya, alasannya karena berbeda antara mani dengan madhi. Kalau mani itu yang bisa menyebabkan, yaitu bisa menjadi anak. Kalau madhi tidak. Madhi ini disamakan dengan air kencing. Sebagaimana orang keluar air kencing. Keluar air kencing itu najis, membatalkan wudu, dia harus wudu, dia harus dibersihkan. Tapi kalau air mani itu bukan benda najis. Bukan benda najis. Maka di sana dibedakan. Kalau bercumbu, mencium istri, kalau hanya keluar madhi bukan mani, maka tidak membatalkan puasa. Nah, jadi kesimpulannya di bulan Ramadan di siang hari kita itu masih dibolehkan berciuman dengan istri. Kalau pergi berangkat kerja masih bisa mencium tangan suami, kemudian suami bisa mencium keningnya, pamitan, mah mau pergi kerja, salaman dan dikecup keningnya, ya. Nanti pulang dari kerja sore hari capek, istri masih boleh menyambutnya dengan pelukan, karena pelukan istri itu sangat berharga bagi seorang suami. Monggo, ya, masih bisa dilakukan, ya, dianjurkan, silahkan, karena kita mengambil pendapat yang rajih dan yang umum, dan yang itu dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah, seperti biasa. Yang penting tidak sampai ke arah jima atau tidak sampai menyebabkan air mani keluar, yaitu dengan tidak disertai oleh nafsu birahi. Dan masalahnya bukan karena tua atau muda, intinya ada di birahi. Bisa jadi tua birahinya masih kenceng, ya bisa jadi ya, sebaliknya. Jadi intinya ada di birahi tersebut, ya, di nafsu tersebut, ya. Jadi monggo siang hari masih bisa tidur bareng bersama istri, bersentuhan, berpelukan, ya, dan masih boleh memandang istri. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, materi Ramadan masih bisa bermesra sudah dipaparkan oleh Ustadz Abdul Fattah. Bagaimana dulu pada waktu sahabat itu ada larangan kalau ketiduran itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh simak. Pada masa itu ketika turun ayat maka dibolehkan. Bapak dan ibu-ibu, pada season ini season pertanyaan, tanya jawab. Barangkali bapak dan ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, sesuatu yang kurang dipahami tadi, monggo ditanyakan kepada Ustadz Abdul Fattah, dari ibu atau dari bapak, monggo. Ini dibuka sesi tanya jawab. Ada dulu. Monggo, adzan dulu.